Hello? Hello? Podcast Network Asia. Halo listener, selamat datang di season kedua Podcast Hydran. Setelah menyelesaikan 100 episode di season pertama kemarin, Podcast Hydran akan kembali dengan konten yang lebih fresh dan mendalam nih. Di season kedua ini, Podcast Hydran juga sudah resmi berkolaborasi dengan Podcast Network Asia. Untuk kamu yang suka dengerin Podcast Hydran, di season kedua ini kamu akan mendengarkan konten dengan kualitas audio yang lebih baik dan juga tambahan konten Sexperimi. Penasaran kayak gimana? Dengerin terus Podcast Hydran di semua platform audio kesayangan kamu ya. Podcast Hydran, podcast dewasa pertama dan nomor 1 di kota Bekasi. Podcast Hydran, berhenti menonton, mulai mendengar. Ngobrolin ini deh, podcast. Lu mulai tahun berapa tuh? 2000. Gue kalau podcast itu gue 2000. Nggak jauh dari lu itulah. Gue kan tahu. Lu mulai tahun berapa? Berapa? Gue masuk Detik 14 kan. 15-an. Nah, gue mulai 17 sampai 18. Mulai tahu formatnya ya. Tapi mulai dulu gue karena nggak ngerti podcast, dulu gue suka ngobrol sama temen gue rekam diem-diem. Karena gue tahu pasti bakal ada hal kocak nih. Gue rekam diem-diem, terus gue kumpulin yang kocak-kocak, gue editing, gue posting. Jadi memori. Terus lama-lama gue baru tahu, ini bukan podcast, jadi kayak jahat gue namanya nih, anjing rekam diem-diem. Akhirnya gue bikin yang versi resminya tuh di 2019. Maksudnya bener-bener kayak format podcast gitu ya. 2019 konsisten sampai detik ini gitu. Lu banyak kan ya? Apanya? Podcast lu? Ada berapa lu? Sebenarnya nggak banyak sih, satu do. Ini sama digital marketing itu pun gue monolog sendiri. Aku sempet ngelihat lu. Banyak. Selain Hydran ada lagi kan? Itu gue ngebantu temen gue sebenarnya. Ngelatih dia supaya tektokan sama satu paling gue ngeproduserin doang. Jadi gue bikin sosokan bikin network. Iya, gue bikinin network. Jadi kayak gue pengen kita bikin network aja. Jadi semua nanti gue yang ngelola. Cuma lama-lama gue mampus juga anjing sendirian, kayak mati. Gue ngedit sendiri, publish sendiri, scheduling sendiri, editing sendiri, art cover sendiri. Mati lah gue. Gue kira ini intens juga lu sebagai podcasternya. Berarti emang di balik layar doang? Pengennya di balik layar doang. Maksudnya gue pengen ngegedein brandnya gitu, nama podcast gue gitu. Kan nyangkut ya kan, lumayan. Itu lu kan tadinya awalnya tadi lu bilang iseng, terus males-malesan, nggak konsisten. Akhirnya dilirik lah sama Podcast Network Asia. Ya betul. Itu dulu apa RCTI dulu? RCTI dulu lah, RCTI Plus. Saya dulu itu kayak partnership. Sebenarnya ngajak partnership platform banyak, tapi kayak gue nggak tahu ini platform apaan. Tiba-tiba kayak mungkin startup baru bikin platform, terus gue kayak gue nggak tahu apa sih RCTI itu, karena gue ditawarin kerja sama, terus kerja bareng, terus ya kayak gitu-gitulah. Jadi buat gue tuh awareness-nya lebih gitu. Gue worth it lah gitu. Walaupun gak dibayar pun gue nggak apa-apa. Tapi akhirnya kan ada bayarannya sebenarnya. Ya menurut gue lumayan. Terus baru gue mulai di Podcast Network Asia itulah. Itu buat gue suatu kehormatan lah gue ditawarin. Iya. Kebantu juga kan gue jadinya. Dikasih produser gue. Oh gitu. Sampai sekarang. Iya. Dieditin. Oh gitu, bukan lu? Enggak, udah punya produser gue. Ngeri. Gokil nih gue kayaknya yang ini jadi kayak pansos gue nih. Enggak lah. Ya kali. Ya, macam ini aja ya. Gue gak niat podcast, makanya kan gue bilang gue sebenarnya podcast kayak iseng-iseng doang, nyoba-nyoba doang. Terus ketika ada kesempatannya ada gitu, ya ayo aja. Kalau gue dapet kayak bonus dari konsistensi lah gue. Iya. Terus sekarang lu jadi kayak di apa sih namanya tuh? Apa tuh? Ditargetin nggak sih lu harus bikin seminggu sih. Berapa kali? Seminggu satu lah cukup. Gitu. Iya. Gue juga nggak ngoyo-ngoyo banget anjir. Ya gila gue kerja juga. Mereka tahu sih. Tapi mereka juga nggak terlalu nge-push tuh.
Gua kira karena lu udah bagian dari sana. Enggak kok enggak. Iya, Kecuali gue dibayar terus-terusan ya, mungkin iya kan gue sebenarnya nggak reguler juga, jadi kayak gue cuma join network, terus gue dibantu, tapi kewajiban itu kayak ya udah kalau bisa ada ya udah sebisanya aja mas gitu, karena kondisi gue mereka tahu. Dan lu dibayarnya kalau lu dapet chart doang. Dapat iklan juga dapat iklan. Iklannya juga 80-20 kok. Apanya itu? Misalkan gue dapat iklan 10 juta, gue 8 juta, mereka 2 juta. Terus Gitu. kalau kliennya dari gue sendiri 9-10, jadi 10 juta misalkan gue 9 juta, networknya 1 juta gitu. Itu si kliennya transfernya ke lu Ke mereka. Jadi kan Oh. mereka kayak punya tabungan, lu punya saldo sekian nih mas, mau dicairin kapan? Lu kumpulin aja dulu, gue sampai banyak. Kayak banyak aja anjir. Gue kemarin apa 2 hari yang lalu tuh, gue dengerin podcast lu tuh akhirnya tuh yang Hidran. Mana? Hidran. Yang Tika. Kan. Itu karena thumbnail sih. Itu emang rusak anjing. Karena thumbnail sih kan. Tadi gue pengen dengerin yang paling atas. Cuman gue pas lagi ngeklik dengerin, scroll lah gue. Nah ini kayak bagus deh. Itu ada rekaman kagak pakai baju, sembakan doang. Itu ke kosannya dia. Iya. Oh. Itu kan gue tahan iman ya. Temen apa sih? Hah? Temen apa? Teman apa ya? Oh, dulu gue kenal di Tinder. Hancur lah. Tapi gue jadi deket. Ya dibilang deket banget enggak, tapi ya akrab aja. Kayak temen ya selain kayak temen aja gitu. Yang tadi lu bilang tuh nyari-nyari temen di Tinder terus buat bikin konten. Ada gunanya juga tau. Ada gunanya juga. Gokil. Kan orang kadang nyari pasangan gitu. Sore nih habis diusir. Diusir dan sekarang di pinggiran jalan. Di pinggir jalan. Pinggir ruko, sama Di luar lah ya, teras. ruko. Iya, Teras ruko. Anjir podcast di teras ruko, gelap-gelap gini. Kocak bener. Demi menuntaskan obrolan. Ini Kentang juga soalnya ya. iyalah, diusir anjing, gak enak banget diusir. Ya Allah. Oh iya nih. Tadi bahas Tika, lu kenalan dari Tinder. Betul. Tahun berapa lo kenalan? Wah, udah lama gue kenal lah, dari 2017 apa 16? 17. Oh iya lama juga ya. Lama. Itu kemarin rekamannya kapan? Oh, kalau gue kan tuh rekaman sama dia udah 2 kali apa 3 kali ya kalau nggak salah. Ini Yang terakhir. Yang terakhir. Oh, itu udah gue lupa. Pokoknya tahun ini kok, tahun ini. Oh tahun ini. Tahun ini. Awal tahun dong. Iya, awal tahun betul. Oh, gitu. Kapan aja terbuka kok kalau kita mau datang, asal dia pas lagi di situ ya. Ayo aja gitu, ayo. Nah, emang apartemennya di mana? Enggak, dia bukan apartemen, kosan. Oh kosan. Yeah. Kenapa dia nggak kos? Emang? Rumah ya, karena rumah nggak tahu sih gue. Karena emang mau hidup bebas. Dan kosannya bebas. Itu bukan bebas lagi, dia sampai ngekos sewanya 2 kamar. Satu kalau mau ngapa-ngapain dipakai, satu lagi kalau ada tamu gitu. Keren banget deh emang dah. Tapi 2 kamarnya itu dempet-dempetan. Enggak, tapi ya 1 lantai sih, enggak jauh lah. Oh beda kamar. Tuh, Ya ampun, ada kamar. Niat bener. Gue kira ini sebelah-sebelahan. Anjing. Terakhir lu si Hidran itu kapan? Yang mana? Yang rekaman terakhir. Gua itu rekaman kan terakhir publish itu 2 lagi. Episode ke 60. Nggak nyampe 60, masih 54-an apa ya? Apa 54 apa? Bentar coba gua cek. Terakhir tuh tayang itu di episode 49. Nah, gua udah nabung sampai episode 62. Nabung ini. Ya, jadi gua sebenarnya
terakhir rekaman itu mungkin 2 bulan lalu. Apa? 2 bulan lalu. Oh. Apa 3 bulan lalu gitu. Udah lama gue gak rekaman. Tapi gue udah punya tabungan banyak. Gitu. Jadi ngebantu gue. Kan tadi gue bilang gue jualan monetize-nya tuh di Karya Karsa Marketplace. Jadi kalau orang tuh approach klien supaya mau pasang iklan, adlibs gitu kan. Nah kalau gue tuh gue jualan timeline. Jualan? Timeline. Maksudnya timeline? Jadi misalnya nih, gue rekaman hari ini, minggu ini gue punya stok 10, ya kan? 10 episode tuh gue udah editing, udah segala macem. Terus gue tuh dari 10 ini kan akan gue bagi, gue schedule per minggu. Jadi kan 10 minggu, ya kan? Iya. Nah kontennya itu 10-10-nya gue taruh di Marketplace Karya Karsa, which is yang gue pakai. Yeah. Nah di Karya Karsa itu, kalau lu mau dengerin episode yang lu suka, kalau itu belum publish, lu bisa dengerin di situ, tapi lu subscribe, bayar. Oke. Nah disitulah gue monetize kontennya. Makanya disebut, gue nyebutnya itu juga jualan timeline, jualan waktu lah gitu. Karena kalau orang ada juga bikinnya gini monetize-nya, gue bikin special episode. Kalau lo mau dengerin bayar, ini nggak akan ada di mana-mana, misalnya kan gitu ya. Oke. Nah kalau gue, ya eksklusif. Kalau gue mah nggak ada eksklusif. Ini semua bisa lo dengerin gratis. Tapi ya nanti lo sabar kalau mau nunggu. Kalau lo mau dengerin sekarang di Karya Karsa gitu. Oke. Kalau tadi lo bilang timeline dan pakai waktu, berarti ada batas waktunya. Kalau di Karya Karsa itu lo bisa subscribe bulanan, bisa beli satuan kontennya, bisa subscribe selama lo mau aja gitu. Oh. Gitu. Maksudnya inti poin jualan timeline tuh adalah gue menawarkan episode podcast gue bisa lo dengerin lebih awal ketimbang lo nanti nungguin ketika jadwal tayangnya sudah naik gitu ya. Tuh. Itu dari situ gue nyari duitnya. Itu per subscribe lu dapatnya? Tergantung sih tipe-tipe orangnya mau beli apa. Tapi gue sediain semua berbagai macam jenis pembayaran lah. Gue juga jual konten raw-nya, mentahnya di situ. Banyak itu di situ. Tanpa editing. Apa namanya? Karya Karsa. Marketplace-nya, iya. Karya Karsa, marketplace kreator. Itu tuh sebenarnya sama kayak Traktir, lo tau gak sih? Traktir.id, Saweria, iya. Sociabus, kayak gitu-gitulah. Kalau dia bisa live streaming juga. Lo tau kan kalau gamers misalnya lagi live streaming, terus tiba-tiba udah kring telah menyumbang sebanyak. Nah itu kayak gitu-gitu. Nah ini Karya Karsa juga bisa. Cuma gue milihnya Karya Karsa kebetulan. Tapi Saweria bukannya pure donasi doang ya? Lah sama, donasi kan bentuknya sama kayak subscribe. Kayak lu ke user atau apa ya, kalau podcaster tuh ya pendengar lu lah. Iya, tapi kan kalau Saweria kan ibaratnya plugin. Maksudnya plugin tuh lu harus ada konten dulu baru dipasangin Saweria kan? Macam-macam produknya. Karya Karsa juga macam-macam produknya. Macam-macam. Lu bisa naruh di plugin juga bisa di konten lu. Lu bisa juga marketplace jualan, terus lu tinggal scan, lu mau bayar mau beli gitu. Traktir juga gitu, Karya Karsa juga gitu. Live streaming bisa disematin di live streaming, bisa dikonekin. Atau lu jualan di dashboard di situ juga ada. Kalau di Karya Karsa tuh lu bisa tahu top kreatornya siapa aja, dari kategori apa aja. Kayak gitu-gitulah kurang lebih. Nah makanya dari situlah gue dapet cuannya, gue kumpulin buat investasi alat. Lumayan itu. Ya lumayan lah, total uang yang gue kumpulin aja. Lu bayangin ya nih, hitung dari awal ya. Gue dulu modelnya iPhone 5s, handphone gue dulu, ya kan, handphone gue iPhone 5s. Dulu gue masih tektokan gini. Terus gue pindah pakai clip on yang tanpa merek 25.000. Terus gue pindah lagi dari clip on juga tapi yang bermerek Boya, yang satuan itu harganya 120.000. Terus gue beli Boya yang cabang 2. Dulu masih gini nih yang satu tuh. Terus gue beli Boya yang 2 itu harganya 210.000 atau 220. Terus gue beli ini 6 juta lah. 5,7 kan, 5,8, 6 juta. Gue punya Rodecaster
sekarang harganya 9 juta. Nah lu total itu tuh semua dari podcast. Karena gue pisahin rekening podcast sama rekening gue pribadi. Tapi podcastnya pure dari karya karsa semua? Enggak dong. Nah emang juga yang dari karya karsa aja. Oh yang dari karya karsa ya belasan juta lah total ya. Berapa tahun tuh? 2 tahun. Kan gue 2 tahun 2020 2021 gue kan mau 3 tahun ya. Iya. Gue setahun pertama gue 0, nggak ngasilin apa-apa. Emang gue nggak ngasilin duit. Terus setelah anniversary 1 tahun, gue berdoa kira-kira di tahun kedua gue bisa kali ya monetize. Jalan ada pelan-pelan. Baru di tahun 2 tahun setengah lah nemu karya karsa tuh. Gue kumpulin tuh. Nah segitu deh tuh hasilnya. Belasan tuh 3 tahun belasan juta. Ya dihitungnya sebenarnya nggak 3 tahun dong, 1,5 tahun sampai 2 tahun lah. Iya, kan setahun pertama gue 0. Oh iya. Ya kan. Lumayan gede ya. Ya untuk ukuran podcast gede, tapi kalau lu mau bandingin sama kreator kayak YouTube ya jauh. Iya. Ya tapi ada aja udah syukur kalau gue ya. Kan gue bisa beli alat aja tanpa gue pakai duit pribadi ya, yang purely podcast. Udah oke menurut gue sekali lagi. Oh iya sih emang bagus sih. Cuman sekali lagi sih gua nggak tergerak gua. Emang kadang-kadang tuh lu harus nemuin moodnya dulu. Kalau dibilang gue niat, dibilang niat nggak niat gue, karena kesibukan udah pasti dong, kerjaan utama kan ada kan. Apalagi pas waktu itu gue lagi kuliah. Pas gue bikin kan lagi kuliah, terus gue kan ada freelance juga, freelance gue jalan. Iya. Tapi percaya nggak lu, dari podcast ini gue jadi dapat banyak kerjaan. Gue megang beberapa podcast punya pemerintahan lah. Oh gitu. Dari organisasi juga. Tahu nyangkut-nyangkutnya di podcast lu tuh dari mana? Ada yang dari sosmed. Ada yang gue pernah jadi juri juga di podcast kampus gitu. Adalah kayak kampus yang bikin. Gue jadi juri, terus gue yang nyeleksi dari berapa, gue seleksi mana yang bagus, mana yang enggak, gue sortir. Waktu itu gue bareng ininya Menjadi Manusia, tau gak lo? Apa? Menjadi Manusia kan ada tuh kayak channel YouTube, tapi dia ada podcastnya juga. Nah dia tuh yang milih 3 besar, gue yang milih 10 besar. Terus ada podcast apa lagi milih 20 besar, kayak gitu-gitulah. Kayak juri lah jatuhnya, juri. Banyak lah job-job gitu. Terus gue jadi oh iya ini juga, ini tuh duit hasil gue tuh waktu podcast. Gue waktu itu casting buat voice over sama novel online. Jadi novel ada teksnya, gue bacain, gue ngedubbing. Jadi gue as a dubber lah. Duitnya gue kumpulin, jadilah nih. Lu udah kemana-mana ya? Ya karena ini balik lagi kan gue bilang kayak gue nggak expect bahwa gue tuh bakal dapat kerjaan kayak gitu, dan menurut gue itu udah di luar. Gue nggak ada lah di pendidikan gue gitu, karena gue semuanya serba otodidak kan. Podcast aja ini gue bikin juga kan awalnya juga dari lu tuh, gue lihat kan lu bikin, ya udah gue bikin aja. Cuma dulu kan gue formatnya ngasal, terus gue bikin format yang lebih rapi aja. Udah, dan gue nggak scripted, jadi gue nggak se-effort itu. Kalau orang kan punya mungkin kayak punya produser sendiri, punya writer sendiri, punya desainer sendiri. Enggak, gue all in one. Ya gue juga gitu. Ya full stack. Istilahnya saya full stack. Ya paling kalau gue sih ketika mau ngajak ngobrol orang, adalah pertanyaan-pertanyaan yang gue catat gitu, ini bakal gue tanyain. Paling ketika gue bilang, misalnya kayak Pak Joni nih, lu tau Pak Joni kan, yang tahu. Pak, ayo podcast, ayo boleh gitu. Sebelum itu gue dulu apa? Nyatet. Iya, gue nge-research tuh, dia. Gue bakal nanya ini, gitu. Ya pertanyaannya dikit aja, selebihnya ya ngikutin obrolan aja. Kadang dari yang gue ajak ngobrol nih, pertanyaan yang udah gue siapin tuh nggak ke
nggak keluar. Karena Udah saking asiknya ya. iya, yang ngajak ngobrol tuh malah saking asiknya dia ngobrol, ya udah gue dengerin aja. Ya. Sering kayak gitu juga sih. Kalau gue memang purely nggak pakai. Nah ini tapi lu nggak bikin ngobrol sama gue, lu nggak bikin skrip? Nggak bikin, tapi tadi gue udah nyatet pertanyaan. Oh lu udah nyatat sebenarnya? Ya, udah nyatet. Tapi dikit, tapi makanya gue hafal aja lah. Oh iya. Udah hafal. Ya itu gue, makanya gue nge-research dulu, nanya. Gue tahu lu podcast itu dari itu lah. Lu sempat nge-invite gue di Facebook deh. Hah? Oh iya ya, emang ya? Fanpage, jatuhnya fanpage ya. Ya. Oh itu gue invite all kali ya. Oh lu nyangkut ya? Nyangkut gue. Ya awal-awal pas bikin lah. Gue dapat notif. Apaan nih? Putu invite page Hydran. Gue liat, dia punya podcast. Soalnya kalau nggak gitu nggak jalan nih marketing gue. Kan gue butuh brand awareness buat iniin brand kan. Nggak jalan. Sosmed harus jalan juga paralel. Marketing channel. Iya sih. Gue ya kalau gue sih niat nggak niat sih. Gue di satu sisi pengen orang juga dengerin podcast gue, di satu sisi juga gue males nyebarin. Nah itu sih juga masalah sih. Emang lu harus nyebarin sih mau nggak mau. Tapi lu harus tahu kadar ininya juga sih. Maksudnya kan kadang orang nganggap spamming kan. Spam gitu. Ya udah lu update-nya jarang-jarang aja. Toh lu juga kan nggak tiap hari nge-publish podcast kan. Gue mah yang gue anggap lucu-lucu aja, seru. Kayak gue kan kalau cerita fantasinya aneh-aneh nih, ya udah yang menurut gue aneh aja gitu, buat mancing-mancing. Seru sih, seru. Gitu. Oh, lu yang tadi lu bilang ya, lu kan tadi awalnya berdua tuh. Nah satunya kemana? Udah married. Oh, pasti lu tahu dong. Iya. Klasik lah. Klasik. Udah married kan nggak bisa dong. Gue maksa juga kan. Kayak kalau lu mau ikut, ayo. Kalau lu ada waktu. Kalau ada waktu. Kalau emang nggak bisa dan karena istri lo nggak bolehin ya nggak apa-apa. Gue mah nggak ngelarang. Beberapa kali soalnya waktu itu gue ngajak dia yang jobnya ada duitnya, tapi dianya nggak mau. Atau mungkin dia nggak mau karena di sampingnya ada istrinya, kan gak enak juga gue ya. Masa gue ayolah gitu. Kalau mau ya ayo, kalau enggak ya udah. Makanya selama ini gue cuan gede atau kecilnya ya gue makan sendiri, orang semuanya gue sendiri, nggak punya tim gitu loh. Makanya orang yang gue ajak ngobrol kadang pas gue datang sendiri, loh kok sendiri? Lah emang sendiri. Kirain ada timnya. Tim apa? Kira gue gede. Gitu, orang pada kaget kan gue sendiri. Ya gimana, semuanya gue sendiri, mau gimana? Ini berarti mereka udah berharap apa karena lu udah ini kali ya? Apa? Udah yang tadi yang lu sharingnya tuh kemana-mana, jadi mereka menganggapnya wah ini menganggapnya kayaknya nih ada timnya nih ya. Mungkin sih. Terus malah ada kayak misalkan gini ya, gue baru kenal nih sama orang misalnya, terus gue ajak ketemu, dia ngajak orang rame. Lah makanya pas dia datang, loh kok kakak sendiri gitu? Lah emang sendiri. Terus kirain rame-rame, makanya aku bawa teman banyak. Buang. Enggak, kalaupun rame-rame lu bawa temen buat ngapa? Ya mungkin dia takut. Selalu ada kemungkinan gitu kan. Kalau gue kan positive thinking aja ya. Yes, yeah. Kalau gue kan fair. Gue buka ke depan. Di depan tuh gue udah buka gitu. Pun mereka yang minta fee, kan dia minta fee juga. Ya gue ngomong. Kalau ada fee, kalau ada sponsornya ya hai pasti gue bagi dong. Nggak mungkin enggak gitu. Cuma karena belum ada sponsor dan ini belum tahu kapan dipublishnya, ya kita will see lah kayak gimana ke depannya. Cuma kurang lebih paling gue nge-treat bayarin minum makan pastilah, karena kan yang nggak enak lah. Pun kalau dia mau bayar sendiri ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi tadi yang dia bawa temen itu bukan temen lo berarti ya? Ya bukan lah. Iya, kok dia takutan gitu ya? Bisa jadi, mungkin karena muka gue terlalu terlihat jahat, jadi seakan-akan. Padahal gue kalau ketemu di tempat rame-rame loh, maksudnya kayak mungkin tempat makan mana lah kayak gitu. Jadi ya mungkin karena dia merasa lebih aman kalau ada temennya gitu. Walaupun temennya cewek juga. Iya. Cuma kan gue sendiri. Gue bilang gue sendiri kok gitu. Akhirnya lu ajak tuh temennya atau tetap? Ya kagak lah.
sama dia ya udah sama dia. Tapi ada sih yang akhirnya gue next time-nya ketemu sama temennya dia rekaman gitu. Tapi kan by proses. Kalau gue kan nggak maksa, kalau mau ya ayo, kalau enggak pun nggak apa-apa gitu. Dan gue kan nggak pernah nentuin judul di awal, mapping dia kita harus bahas ini ya, nggak pernah gue. Kita ngobrol aja nanti soal apa yang mau diceritain, perkara apa yang mau disensor di tengah jalan, ya nanti kita ini di belakangan lah. Termasuk juga pemilihan judul pasti di belakang, nggak mungkin di depan. Iyalah. Apa yang mau lu share, yang lu nyaman share. Kalau enggak ya udah jangan gitu. Simple lah kalau gue mah. Yang kayak gue juga ngobrol sama Beren tuh terakhir, gue juga baru tahu kalau dia punya usaha dan usahanya itu lagi di proses digitalisasi. Oh iya. Kan dia punya usaha printing gitu. Dan itu sama dia mau dibikinin apps-nya. Websitenya udah ada tapi dia belum mau ngebocorin ke gua. Terus dia ini udah ada yang mau, yang kalau nggak salah ya, ada yang mau invest juga di situ. Oh, gitu. mantep lah. Makanya gue juga, baru tahu gue kalau nggak ngobrol gini, gue nggak tahu. Gitu. Tuh. Seru juga sih ngobrol kayak gini. Jadi lu ada sisi lain yang lu nggak tahu lah. Akhirnya jadi lu tahu kan. Nah, ini juga kalau lu tahu juga nih, si Bomba pernah nawarin gua. Nawarin apa? Will, mau nggak Will ngepodcastin acaranya dia? Wow. Pokoknya dia punya acara lah. Terus yang berbau digital marketing, gue disuruh jadi hostnya. Dan itu dia pengennya konsisten setiap minggu sekali di hari Kamis kalau nggak salah. Gue bilang gue nggak bisa, Bom. Lah kenapa lo? Yang itu tadi gue males. Malas adalah musuh diri sendiri. Males gue, Bom. Kalau kayak gitu, walaupun berduit ya, gue bilang gue males, gue jadi kayak kan kalau udah dibayar ya kan jadi sebuah pekerjaan dan punya tanggung jawab dong. Gue males bertanggung jawabnya itu. Mungkin takutnya beban ya. Iya, beban. Ya? Takutnya ketika gue lagi nggak mood, jadi berangkat dengan mood yang nggak enak, jadi gimana gitu ya pas lagi gue bawainnya. Iya. Gue juga kadang ngerasa gitu sih. Tapi dari situ gue belajar profesional itu sangat penting. Itu lu bisa ngangkat level lu naik lebih. Kayak walaupun lu nggak mood ya, gimana ya cara supaya kita bisa terlihat atau orang tuh ngeliat kita jadi kayaknya segar-segar aja nih, nggak pernah. Maksudnya moodnya selalu bagus gitu. Ya walaupun memang kadang agak kepaksa, tapi coba aja lah, toh nggak 24 jam nonstop kan. Iya. Ya itu sih males. Tapi satu lagi, kalau seandainya gue kayak harus ketemu orang yang beda-beda gitu-gitu. Oh, lu males ya? Bukan males juga sih, jadi kayak menyesuaikan ya. Ketemu orang yang berbeda dan gue harus ngorek dia, itu kayak gimana sih, orang belum kenal masa gue harus ngorek sih gitu. Lah kecuali lu udah ada dikasih ininya, bocorannya gitu kali ya. Nih kurang lebih nih Will bocorannya gitu. Maksudnya nih pertanyaan tentang dia nih, dia ada fakta kayak gini-gini ya, nanti lu bahas aja gitu. Kayaknya enggak deh, gue emang harus ngulik sendiri gue. Males banget. Oh iya. Karena gue pernah pada akhirnya gue dapat kerjaan apa namanya, komentator bola. Wih, yes. Ada duitnya, sejam 1 juta. Buat gue mah lumayan. Wih, mantap itu. Iya. Kalau nggak karena podcast Indo lah. Masuk ke komentator bola Indonesia. Enggak bola Liga Inggris. Liga Inggris. Mudah, orang gue ngikutin terus, gampang lah. Ngulik-ngulik juga gue mah udah merem lah, nggak usah terlalu, ya paling ngulik-ngulik dikit gitu. Karena mungkin hostnya kurang, jadi gue coba bikinin dikit materinya. Ini lu tanya ini ntar tentang ini, terus nanti tentang ini, nanti gue sautinnya gini gitu doang.
Buat gue lumayan banget itu sumpah. Kalau nggak karena podcast gue nggak akan, mungkin gue nggak akan inilah, nggak akan nyampe di titik itu. Iya, gue ya kalau gue sih emang gue bukan jiwa konten kreator kali ya. Iya, betul. Gue mah Mood-moodan itu mood sih. iya benar. Mood itu loh. Kalau konten kreator mah gue juga nggak konten kreator. Dibilang, gue skill gue pas-pasan ya. Jadi alat ini fungsinya adalah menolong gue. Iya, ngelatih. Bukan, nolong gue karena skill gue pas-pasan. Jadi alat ini ngebantu. Kalau nggak ada skill apanya? skill editing. Oh, Editing. Ya kan ini semua harus diedit. Ini dulu gue nggak ngerti sama sekali pakai tools ngedit audio. Gimana ngurangin ini, nambahin efek ini supaya ini, ininya berapa, naikin berapa. Mau nggak mau ujung-ujungnya lu ngulik. Capek sih, bener capek bener. Iya. Makanya lu males kan. Gue juga Betul. males. Jangan kan lu ngedit gitu ya. Gue juga waktu dulu ngupload ke YouTube-nya aja. Kan walaupun raw tapi kan tetap edit kan. Edit tuh. Itu aja udah capek, udah males. Aduh. Gimana maksudnya? Untungnya ada Anchor tuh. Tinggal ngupload, nyebar kemana-mana. Udah enak ya. Enak. Ya. Makanya YouTube gue udah stuck di situ aja. Iya juga ya. Tapi ngebantu sih. Walaupun gue dihina-hina juga, banyak banget yang ngehina gue juga. Ya biasalah netizen. Wow, apa? So asik, woi kurang ini loh. Wah, lu pertanyaan lu nguliknya kurang dalam. Wah, lu harusnya nanya ini. Bacot. Iya. Ya gitu netizen. Cuma gue ya udah. Tapi lu masih keren sih. Masih ada yang komen. Kalau gue nggak ada yang komen. Ya karena lu dikit. Nah, gue kalau dikit juga mungkin apa namanya? Nggak ini juga. Maksudnya nggak even kesentuh ke luar lah. Ke gue kan karena ya gue beberapa konten ada yang ngambil tren, ada yang ngambil keyword, ada yang makanya nyangkut gitu. Kalau kayak lu kan kadang faktor konten bagus saja tidak cukup ya. Kayak lu butuh buat nge-marketinginnya, kayak lu bikin judulnya gimana, yang nyangkut gimana, lu bikin descriptionnya gimana, kayak gitu-gitu loh. Jadi penting banget. Itu padahal menurut gue ya konten podcast gue tuh yang menurut gue paling bagus tuh itu ketika ngobrol sama Mas Nanang. Oh iya, yang HRD tentang yang itu lo ngobrol tahun berapa dah? Sebelum gue resign. Gue inget banget tuh. Ketika gue lagi one monetis. Itu gue ngobrol sama Mas Nanang. Itu gue baru tahu serikat pekerja itu sebenarnya dibutuhkan di semua perusahaan, nggak cuman perusahaan dalam tanda kutip perusahaan buruh gitu ya. Perusahaan kayak startup itu juga sebenarnya butuh ngebalance ya. Iya, kata Mas Nanang begitu dan gue baru tahu gue kata Mas Nanang butuh harusnya Will kalau perusahaan yang sehat ya, kata dia gitu. Baru tahu gue situ tuh, gue banyak ilmu tuh di situ yang gue dapet. Dan nomor 2-nya itu menurut gue konten ketika gue ngobrol sama Pepe. Oh iya. Gue ngulik-ngulik dia cara dapetin investor gimana dari situ tuh. Cuman entah kenapa pendengar yang paling banyak itu ketika gue ngobrolin tentang masa-masa waktu kecil sama teman gue di Bineka tuh, kayak ngebahas lu kecilnya ngapain aja gitu. Iya, terus dulu tuh gue nonton Layar Tancap loh gitu. Layar Tancap tuh kayak gimana gitu. Banyaknya di situ, bang gue heran. Padahal ini bagus loh, kok dikit sih anjir. Nah dia makanya. Nah karena lu nggak tahu bagaimana itu bekerja, susah juga kan lu nyari tanya. Makanya lu eksperimen terus. Nah emang males sih. Kayak gue juga awalnya juga gue bingung. Akhirnya gue eksperimen. Misalnya kontennya gue bikin lama, gue ada konten 2 jam lebih. Kontennya sekarang gue bikin 30 menit. Terus gue bagi part-partnya. Terus gue bikin bersambung. Terus gue bikinnya kayak gitu-gitulah, eksperimen. Makanya kan ketahuan grafik gue di mana, sampai nanti polanya tuh udah ngerasa pola yang paling bagus lah yang bakal gue pakai gitu. Tapi itu lu ada ini juga nggak sih? Lu dorong juga dengan ilmu SEO lu? Oh iyalah.
pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.